Orang Islam selalu mengagung-agungkan bahwa Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Padahal di Al-Quran, Quran surat Al-Hadid ayat 3 dikatakan huwal awwal wal akhir wa zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya dialah Allah yang maha awal dan maha akhir, yang terlihat dan yang ruh batin, yang mengetahui segala sesuatu. Yang awal dan yang akhir jelas kita mengenal itu Yesus Kristus. Kemudian yang terlihat, Tuhan yang terlihat siapa? Yesus Kristus juga. Yang ruh, dia yang mengetahui segala sesuatu. Bagaimana bisa Islam mengatakan bahwa Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir? Bahkan di Asmaul Husna yang ke-73 dan 74 itu dikatakan Allah itu berawal dan berakhir. Artinya yang diucapkan, yang diajarkan kepada kami waktu itu tidak berdasar dengan dalil di dalam Al-Quran dan hadis sendiri. Perlu menjawab para mu'alaf ini, ya kan, yang mengaku cerdas. Nabi Muhammad dapat petunjuk hudan. Kalau keduanya bukan Islam, mustahil namanya sama. Dan hebatnya Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad, kalau bukan firman Allah, kalau tidak melekat dengan nilai keislaman, mustahil bisa bertahan sampai dengan melewati 15 abad sampai sekarang, tidak berkurang satu huruf pun di dalamnya. Tunjukkan pada saya kitab mana di muka bumi ini yang dilekatkan pada nama agama, agama apapun yang pernah ada di bumi sampai dengan sekarang, yang tidak mengalami perubahan, tidak ada revisi, kecuali hanya Al-Quran. Silahkan Anda cek. Demi Allah saya katakan, sejak Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad 15 abad yang lalu, telah lewat lebih sampai dengan sekarang, tidak pernah berubah satu huruf pun, bahkan satu titik pun tidak pernah hilang darinya. Silahkan cek dengan kepercayaan agama lain. Nah, semuanya, belakangan ini beredar pengakuan mengejutkan dari dua orang bernama Elia Mayron dan Fadilah Hafifz yang mengklaim sebagai mantan muslim garis keras, lalu memutuskan keluar dari Islam dengan alasan ajarannya dianggap tidak masuk logika dan menyatakan bahwa Yesus adalah jalan yang lurus. Pengakuan ini tentu mengundang kontroversi dan polemik di tengah masyarakat. Namun, Ustadz Adi Hidayat langsung memberikan tanggapan tegas dengan penjelasan ilmiah dan bukti bahwa agama Islamlah agama yang benar. Kita simak videonya. Orang Islam selalu mengagung-agungkan bahwa Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Padahal di Al-Quran, Quran surat Al-Hadid ayat 3 dikatakan huwal awwal wal akhir wa zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya dialah Allah yang maha awal dan maha akhir, yang terlihat dan yang ruh batin, yang mengetahui segala sesuatu. Yang awal dan yang akhir jelas kita mengenal itu Yesus Kristus. Kemudian yang terlihat, Tuhan yang terlihat siapa? Yesus Kristus juga. Yang ruh, dia yang mengetahui segala sesuatu. Bagaimana bisa Islam mengatakan bahwa Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir? Bahkan di Asmaul Husna yang ke-73 dan 74 itu dikatakan Allah itu berawal dan berakhir. Artinya yang diucapkan, yang diajarkan kepada kami waktu itu tidak berdasar dengan dalil di dalam Al-Quran dan hadis sendiri. Perlu menjawab para mu'alaf ini, ya kan, yang mengaku cerdas. Tetapi yang saya temukan, mu'alaf ini baca Quran nggak bisa, sibuk membongkar Alkitab, mengerti bahasa Arab juga tidak. Ihdinas siratal mustaqim. Itu setiap hari kita ucapkan. Jalan yang lurus ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tetapi di Az-Zukhruf Isa mengatakan, walaupun kita yakin Yesus itu bukan Isa, ikutilah aku, akulah jalan yang lurus. Lihat lagi di Yohanes 14 ayat 6 ya. 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebagai seorang yang sudah menjadi Kristen ya, apa perbedaan yang terlihat mencolok dari ajaran sebelumnya dengan sekarang yang kemudian membuat ibu tetap bertahan sampai hari ini menjadi seorang Kristen? Padahal kan sebelumnya udah bertumbuh di lingkungan Islam yang begitu kuat ya. Tapi setelah percaya Yesus pada akhirnya sampai sekarang tetap mau bertahan, bahkan mau melayani. Apa yang membuat ibu mau melayani, tetap bertahan? Apa yang membuat itu bisa ada dalam hati? Apa yang memotivasi? Kasih. Kedua, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Keuntungan ya. Itu yang
dibayangkan ya. Betul. Oke. Bukan mati supaya dapat 72 bidadari. Apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman agar mereka memantapkan pilihan mereka? Oke, Yesus ini adalah pilihan yang paling tepat dari Belajar, pribadi sendiri. belajar. Belajar. Harus banyak belajar tentang kekristenan, karena kekristenan itu tidak gampang. Iman kekristenan itu tidak mudah. Ya. Makanya saya selalu bilang ke siapapun, syarat menjadi orang Kristen cerdas. Oke. Ya, harus cerdas. Al-Quran itu tidak saintis menurut saya. Oke. Bukti yang kedua, semua yang melekat kepada Islam itu sifatnya abadi, melewati zaman. Kalau bukan dari Allah, mustahil bisa bertahan. Contoh, Islam ketika datang di akhir melalui Nabi Muhammad SAW sebagai rasul bagi kita semua, diberikan hudan, petunjuk. Perhatikan, Adam turun, Islam diberikan petunjuk, disebut hudan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38, posisi paling kanan sebelah atas. Qulna bitu minha jami'an. Kami firmankan kepada Adam, Adam, Hawa, turun kalian semua ke bumi. Jalani kehidupan baru. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nanti saat kamu hidup di bumi, kami turunkan petunjuk namanya hudan. Hudan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Siapa yang ikut petunjuk kami ini, kami jamin hidupnya tenang dan senang dalam kehidupannya. Tidak gelisah, tidak pula dia bersedih. Petunjuknya namanya hudan. Perhatikan, tadi saya sebutkan dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Nabi Adam, Islam, petunjuknya hudan. Begitu diutus Nabi Muhammad SAW, diberikan juga petunjuk. Apa petunjuknya? Sama-sama namanya hudan. Diturunkan pada Nabi Adam, hudan. Diturunkan pada Nabi Muhammad, hudan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Paling kiri di pertengahan. Lihat kalimatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Al-Quran turunnya pada Nabi Muhammad SAW. Apa nama Quran itu? Teruskan ayatnya. Hudan. Hudan linnas. Nabi Adam dapat petunjuk, hudan. Nabi Muhammad dapat petunjuk, hudan. Kalau keduanya bukan Islam, mustahil namanya sama. Dan hebatnya, Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad, kalau bukan firman Allah, kalau tidak melekat dengan nilai keislaman, mustahil bisa bertahan sampai dengan melewati 15 abad sampai sekarang, tidak berkurang satu huruf pun di dalamnya. Tunjukkan pada saya, kitab mana di muka bumi ini yang dilekatkan pada nama agama, agama apapun yang pernah ada di bumi sampai dengan sekarang, yang tidak mengalami perubahan, tidak ada revisi, kecuali hanya Al-Quran. Silahkan Anda cek. Demi Allah saya katakan, sejak Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad 15 abad yang lalu, telah lewat lebih sampai dengan sekarang, tidak pernah berubah satu huruf pun, bahkan satu titik pun tidak pernah hilang darinya. Silahkan cek dengan kepercayaan agama lain. Saya punya di rumah koleksi beberapa kitab yang dianggap suci oleh kepercayaan lain. Demi Allah saya katakan, sampai hari ini selalu ada penyesuaian, koreksi. Versi tahun sekian, berubah dengan versi tahun sekian, berubah lagi versi tahun sekian. Dan umumnya tidak pernah ada bahasa yang baku. Di Inggris bahasanya bahasa Inggris. Di Arab bahasanya bahasa Arab. Di Indonesia bahasanya Indonesia. Ke Padang bahasanya bahasa Padang. Ke Bali bahasanya bahasa Bali. Mungkin juga ke Payakumbuh bahasanya bahasa Payakumbuh. Ke Jawa bahasanya bahasa Jawa. Lihat. Karena bukan firman Allah, maka akan menyesuaikan dengan kultur manusianya. Tapi Al-Quran, mau di Arab, mau di Amerika, mau di Eropa, dari Maroko sampai Merauke, isinya sama. Bacaannya sama. Sana alif lam mim, sini alif lam mim. Sana dzalikal kitab, sini dzalikal kitab. Di sana minal jinnati wan nas, di sini minal jinnati wan nas. Tidak berubah satu pun hurufnya. Kalau bukan firman Allah, mustahil, Pak. Bukti apa lagi yang Anda butuhkan untuk meyakinkan hanya Islam agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala? Bukti apa lagi yang menunjukkan hanya Islam dengan Qur'annya yang sekarang kita dapatkan? Kalau bukan firman Allah, mustahil bisa bertahan. Contoh, ini ada buku misal, atau Anda beli handphone lah, kan suka ada tulisan Jepang, tulisan Cinanya. Saya berikan misalnya contoh tulisannya. Saya buat seperti ini. Apa bacaannya? Ini nggak ada artinya ya, cuman saya tulis aja, jangan ngarang. Ada artinya, saya pun nggak tahu apa artinya ini. Ya. Saya pernah belajar sedikit, akasatana, hamaya, rawaen, aiweo, kakikuweko, ya, dan seterusnya. Ada katakana, ada hiragana, ada kanji, kan? Ini mirip-mirip kanji. Pertanyaan saya, Anda beli handphone,
ada tulisan Jepangnya, Cinanya, kanjinya. Beli kulkas ada tulisannya. Ada buku, ada tulisan seperti ini. Dibaca nggak? Tidak. Kenapa? Nggak ngerti. Bacaan biasa, nggak ngerti, nggak akan dibaca. Al-Quran, nggak ngerti, masih dibaca. Tunjukkan pada saya, apakah setiap yang baca Quran ngerti isinya? Tidak, tapi masih mau baca. Kalau bukan firman Allah, mustahil bisa dibaca. Mustahil. Apa yang menggerakkan Anda mau baca Al-Quran? Sampai belajar tajwid, sampai belajar hurufnya, sampai dipelajari oleh Anda. Demi Allah saya katakan, kalau bukan firman Allah, mustahil. Siapa yang hafal Injil sampai hari ini? Siapa yang hafal kitab-kitab yang lainnya? Tapi Al-Quran, Allahu Akbar. Mata buta, anak usia 4 tahun, namanya Mu'ad, tinggal di Asyut di Mesir, hafal Quran. Namanya Fajar, bukan orang Arab, lahirnya di Indonesia, lahirnya prematur, beratnya 1,5 kilo, otaknya maaf pada umumnya, secara kemanusiaan, sarafnya sedikit terganggu, agak lambat cara berpikirnya. Ditanya urusan dunia, jawabnya agak telat. Tapi ketika ditanya Quran, Allahu Akbar, seperti Quran berjalan, 3 tahun hafal Quran. Nenek 82 tahun, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, hafal Quran. Laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, melihat, tidak melihat, lambat, cepat, hafal Quran. Kalau bukan firman Allah, mustahil. Tunjukkan pada saya, kitab mana yang bisa dihafalkan selain Quran dengan punya sifat seperti ini. Semua kalangan bisa menghafalkannya. Bahkan disebutkan oleh Quran 4 kali di Quran surah 54. Ayat ke-17, ayat ke-22, ayat ke-32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kalau bukan Quran, mustahil. Quran. Dan satu-satunya kitab suci di muka bumi yang saat Anda baca gak akan pernah bosan. Saya belum pernah ada dengar orang mengadu, Ustaz, saya pusing. Kenapa? Baca Quran. Padahal Anda baca Al-Quran paling minimal itu 17 kali dalam sehari. Paling minimal. Saya tanya pada Anda baca Al-Fatihah berapa kali? Sehari berapa kali? Al-Fatihah. Saya yakin pasti 17 kali. Kalau 16 kali, kurang. Karena Anda sholat itu sehari 17 rakaat. Dan setiap kali baca rakaat, pasti Al-Fatihah dibaca. Nggak ada yang kurang dari 17 kali. Tapi demi Allah saya katakan, buku mana, kitab mana yang dibaca 17 kali dalam sehari, seumur hidup terus dibacakan, puluhan tahun dibacakan terus, dan gak ada orang bosan. Majalah paling bagus, buku paling bagus, paling-paling sehari 2 kali, 3 kali, seminggu bosan. Al-Quran 17 kali dalam sehari, gak ada yang bosan, dan gak ada orang pusing baca Al-Fatihah. Nah, semuanya kita kembali dihadapkan pada pengakuan yang sedang viral. Seseorang bernama Elia Myron dan Fadilah Hafifz yang mengaku mantan muslim garis keras menyatakan keluar dari Islam karena merasa ajarannya tidak masuk logika dan memilih Yesus sebagai jalan lurus. Namun pernyataan ini langsung disanggah secara telak oleh Ustadz Adi Hidayat dengan pendekatan ilmiah dan logika yang tak terbantahkan. Pertama, Islam justru berdiri kokoh di atas pondasi logika dan akal. Dalam Al-Quran, berkali-kali Allah menyeru manusia untuk berpikir dan menggunakan akal. Afala taqilun, tidakkah kalian berpikir? Afala tatafakkarun, tidakkah kalian merenung? Islam tidak melarang logika, tapi menyelaraskannya dengan wahyu. Berbeda dengan pernyataan mereka yang justru menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap Islam yang sebenarnya. Mengaku garis keras tanpa ilmu hanya akan membawa kesesatan, bukan pencerahan. Kedua, Ustadz Adi Hidayat dengan tegas membongkar bahwa justru konsep ketuhanan dalam Islam adalah yang paling logis dan rasional. Tuhan dalam Islam adalah Esa, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak butuh perantara, dan tidak menyatu dengan makhluk. Ini sesuai fitrah akal sehat. Bandingkan dengan konsep Trinitas yang mengajarkan 3 pribadi dalam satu Tuhan. Bahkan banyak ilmuwan dan teolog Kristen sendiri mengakui bahwa konsep itu tidak bisa dipahami logika manusia secara utuh. Jika alasan meninggalkan Islam karena tidak menemukan logika, maka yang salah bukan Islamnya, tapi ketidaktahuan orang itu sendiri. Banyak orang masuk Islam karena menemukan logika dan bukti ilmiah dalam Al-Quran, mulai dari ilmuwan, profesor, hingga ex-pendeta. Kesimpulannya, Islam adalah agama yang paling logis, paling ilmiah, dan paling sesuai dengan akal dan fitrah manusia. Jika seseorang keluar dari Islam karena merasa tidak logis, berarti dia belum paham ilmunya, bukan karena Islam yang salah. Nah, saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Santri TV. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.